dan atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Perlu disampaikan kepada rekan-rekan bahwa rilis ini juga dan pengungkapan ini juga terkait dengan program dari Bapak Presiden, Asta Cita, terkait dengan ketahanan pangan kita, bahwa memang para petani yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi sangat membutuhkan pupuk, namun masih banyak, masih ada oknum-oknum masyarakat yang menjual pupuk subsidi ini walaupun yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk melakukan penjualan. Untuk tersangka terkait pupuk ini kita amankan sebanyak 3 orang pelaku, dengan jumlah total itu sebanyak untuk pupuk subsidi jenis NPK itu totalnya 1,4 ton, kemudian pupuk bersubsidi merek urea totalnya 4 ton 784 kg, kemudian 1 kantong plastik berisi 50 lembar, kemudian barang bukti 1 buah timbangan gantung batang, 1 buah timbangan duduk merek Lekol, 1 buah timbangan duduk elektronik merek PRD, dan 4 lembar kantong plastik merek Kristal. Modus operandinya adalah para tersangka ini mengecer pupuk-pupuk resmi ini, kemudian menjual pupuk jenis NPK dan urea yang bersubsidi kepada warga sekitar dengan harga yang sangat tinggi. Perlu kita ketahui bahwa penjualan pupuk bersubsidi ini sudah ada penunjukannya, kemudian sudah ada orang-orangnya. Kemudian juga harganya pun sudah ada HET-nya, harga eceran tertingginya. Jadi para pelaku ini menjual dengan harga sangat tinggi dengan dengan adanya pupuk, kekurangan pupuk di wilayah, akhirnya mereka menjual pupuk dengan harga yang sangat tinggi. Itu ini sangat merugikan para petani, sehingga proses yang nantinya hasil panennya tentu saja akan menjadi lebih tinggi. Kemudian terkait dengan BBM bersubsidi, kita mengamankan 1 orang tersangka dengan barang bukti 24 buah jerigen berisi BBM jenis Pertalite, masing-masing berisi 30 liter, sehingga total sebanyak 720 liter. Kemudian 2 buah jerigen yang berisi BBM jenis solar, masing-masing berisi 30 liter dengan total sebanyak 60 liter. Dari modus pelaku untuk penyalahgunaan BBM subsidi ini adalah dengan pelaku membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU, kemudian dimasukkan ke dalam tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi berupa angkot, kemudian disedot manual dengan menggunakan selang karet, ditampung ke dalam jerigen sebanyak 35 liter. Kemudian seterusnya secara berkelanjutan, jadi dikumpulkan, jadi tiap punya kesempatan yang bersangkutan membeli BBM, kemudian dikeluarkan lagi secara manual, kemudian diisi kembali. Itu secara terus-menerus. Untuk penyalahgunaan pupuk subsidi ini, pasal yang kita tersangkakan adalah
pasal 110 atau 110 Junto pasal 36 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto pasal 23 ayat 3 Permendag nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk penyalahgunaan BBM bersubsidi kita kenakan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Memang kita masih dalam proses penyelidikan, namun dari keterangan yang bersangkutan bahwa yang pertama ada pupuk-pupuk subsidi yang memang harusnya dipergunakan di kabupaten lain ya, itu masuk ke tempat kita. Nah, kemudian oleh yang bersangkutan ya, oleh pelaku ini dijual, kemudian dikemas ya, itu dengan harga eceran tanpa menggunakan harga eceran tertinggi ya, dengan harga mahal. Nah, tentu saja ya, wilayah yang terdampak dengan adanya subsidi yang dijual di sini berarti kan ada dampaknya di kabupaten yang memang seharusnya mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian ada juga modus mereka adalah dengan membeli pupuk-pupuk ini ya, ditampung ya, kemudian dijual kembali dengan menggunakan harga tinggi ya. Harusnya kan yang bersangkutan tidak punya hak untuk menjual pupuk-pupuk ini karena pupuk-pupuk sudah ada penjualannya sudah ada penunjukannya ya. Termasuk yang mendapatkan pupuk subsidi pun sudah ada penunjukannya. Nah, ya para kelompok-kelompok kami ya yang sudah tercatat dan sudah terdata dari Dinas Pertanian. Nah, itu dari bonus mereka. Bukan. Jadi betul. Nah, maka dari itu kita penyalahgunaan ya. Jadi seharusnya memang mereka bukan sebagai penjual. Di antaranya memang ada yang sebagai profesi penjual pulsa ya, kemudian penjual pakaian ya, material ya. Nah, memang kan bukan, harusnya mereka bukan sebagai penjual ya, itu yang memang kita temukan. Dari ini kita memang sedang terus melakukan proses penyelidikan dari mana saja mereka mendapatkan pupuk subsidi.